Hi everyone, welcome back to Skin Dewi Acne Freedom Campaign video. Saya dengan Dewi Kau. Hari ini masih di mode 3. Kita bahas tentang lifestyle and habits. Nah, actually topik ya hari ini adalah lebih ke acne handling. How do you handle your acne sih? Atau what kind of products do you use? Nah, there are many cara-cara metode yang ada di luar ya. Jadi yang paling tradisional atau yang paling umum yang sering kali digunakan adalah kalau punya acne itu biasanya metodenya dikeringin, so to speak. Dan ini it is effective, maksudnya it's scientifically proven dan segala macam. Dan ini yang sesuatu yang bisa dipakai dari zaman, I don't know, it's been a while. That is why kebanyakan produk-produk acne itu mengeringkan kulit. Nah, tapi sekarang saya membaca studi-studi baru, kita harus mengerti dulu acne itu datangnya dari mana. Acne itu sebenarnya inflamasi. Oke, so inflamasinya itu dari mana? It could be from inside your body, kayak seperti kita bahas di modul sebelumnya. It could be from your gut, it could be from your hormones, dan Intinya adalah dia adalah inflamasi. Nah, kalau misalkan inflamasi, jadi approach-nya adalah bukannya dikeringin, tapi dibuat anti-inflamasi, diredakan inflamasinya. So this is the approach yang Skin Dewi atau diriku sendiri yang kita ambilnya approach yang ini. Jadi di saat when I have acne, aku tuh nggak berusaha use harsh products, kayak misalkan sesuatu yang mengeringkan atau yang really harsh untuk sembuhin si acne-nya. Malahan kalau aku personally di saat aku ada acne, the first thing I do is hydrate really well. Terus kedua adalah soothe it, disudingin gitu, diademin, diredain lah inflamasinya. Jadi inilah approach yang di saat aku formulasikan produk-produk acne itu seperti itu. And personally, I think that in the long term ini lebih bagus gitu dampaknya ke kulit dibanding yang cara metode lebih, let's call it tradisional lah, yang dikeringin itu. Karena biasanya kalau orang yang pakai metode pertama itu misalkan nanti acne-nya itu sudah let's say sembuh gitu, mereka takutnya jadi punya problem yang berbeda lagi, seperti misalkan kulitnya jadi lebih mudah iritasi, jadi lebih gampang perih, jadi lebih sensitif lah in general. Jadi that is why istilahnya kita punya satu problem itu beres jadi problem yang berbeda gitu kan. We don't want that. That is why makanya aku lebih approach-nya yang cara yang hydration dan anti-inflammation ini. Jadi gimana caranya anti-inflamasi? So first of all, you have to reduce your inflammation. Kalau dari internally ya tentu dibahas juga dari pola makan segala macam, kita harus reduce it, dan kita harus juga make sure that makanan-makanan yang memicu inflamasi ini di cut gitu. Dari segi kulit, there are lots of plant-based ingredients yang sangat-sangat efektif banget untuk meredakan inflamasi ini. Jadi ini adalah bahan-bahan yang sering banget dipakai di produk-produk Skin Dewi. Contohnya apa? Let's say calendula, chamomile, oats, dan banyaklah yang lain-lain tanaman-tanaman plant-based tuh semuanya yang punya kandungan-kandungan yang bisa menyejukkan dan meredakan kemerahan atau reduce inflammation lah basically di kulit Anda gitu. So that is my approach with acne handling. Lalu hydrating, what kind of ingredients should you look for? Kalau hydrating, you can go for misalkan aloe vera. Aloe vera is very hydrating. Aloe vera actually has so much usage yang nggak diomongin sama orang ya. Aloe vera itu bagus banget loh untuk skin regeneration, misalkan ada luka-luka, terus buat ademin kan, terkenalnya kan kalau abis kena bakar matahari pakai aloe vera karena dia ademin, yes. Tapi selain itu juga dia bagus banget untuk regenerasi kulit lagi, for wound healing, jadi kayak ada luka-luka. So aloe vera juga salah satu bahan yang sering dipakai banget di Skin Dewi. Terus apalagi ya, to increase hydration, let's say essential oils.
Kita juga pakai bahan-bahan seperti tea tree. Tea tree it's one of the more popular essential oil kali ya yang untuk melawan jerawat. Tapi selain tea tree kita juga banyak essential oil lain yang juga membantu untuk supaya ada namanya synergis effect. Nah, synergis effect itu sebenarnya sesuatu yang cuman dilihat di plant based doang loh. Jadi contohnya gini deh. Let's say tea tree bagus buat jerawat. Oke. Let's say lavender bagus juga untuk antibakterial, oke. Tapi kalau lavender ditambah tea tree itu bukan 1 tambah 1 jadi 2. Tapi kalau sinergis itu 1 tambah 1 mungkin jadinya 4, 5, 6 gitu. You know, jadi that's called synergistic effect. Nah, so during formulation produk-produk Skin Dewi itu aku selalu akan melihat tanaman ini bagusnya dengan apa, sinergis dengan apa gitu supaya dampaknya itu lebih bagus lagi. And this is something yang tidak bisa didapatkan umumnya dari sintetis. Oke, and other than that juga aku juga approach-nya lebih dari plant based. Tentunya mungkin teman-teman sudah tahu kalau kita menggunakan dari ekstrak natural dari tanaman yang natural maupun non organik. Kenapa? Karena mungkin some of you already heard kalau makin banyak orang sekarang yang apa disebutnya sudah tidak antibiotik resistan. Jadi karena mereka udah terlalu sering makan antibiotik itu sampai badannya udah resist. Jadi kalau ada bakteri itu dikasih antibiotiknya udah nggak mempan, udah nggak mempan lagi lah intinya. Dan this is becoming a big problem juga di dunia. Karena you know what, ini sih survei di Amerika ya. Orang yang paling banyak mengeluarkan obat antibiotik, guess what? Itu dermatologi. Bukan general practitioner, bukan GP, bukan apa, tapi yang paling banyak mengeluarkan antibiotik itu adalah dermatologi. Kenapa? Ya biasanya untuk jerawat. Jadi you can imagine that mungkin banyak teman-teman yang, not teman-teman tapi banyak orang di dunia ini yang akhirnya jadi antibiotik resistan karena terlalu banyak makanin let's say obat jerawat lah ya istilahnya gitu. Jadi makanya itu sekarang saintis juga udah mulai nyari apa sih alternatifnya gitu kalau nggak makan antibiotik, gimana sih caranya. Nah tentunya sudah ada banyak riset juga di essential oil yang menyatakan bahwa dengan essential oil mekanismenya itu untuk membunuh bakterinya tuh tidak akan membuat badan kita resistan. Jadi maksudnya kita nggak usah takut kalau kita pakai essential oil kebanyakan lama-lama ini jadi resistan nih, jadi kayak seperti si antibiotik ini. No, it doesn't work like that karena mekanismenya tuh tidak sama. I'm not a doctor dan mungkin aku nggak bisa jelasin secara detail mekanismenya gimana, tapi from the research that I read itu penjelasannya tuh seperti itu. So that is one of the reason juga kenapa Skin Dewi stick to tanaman-tanaman dan stick to essential oil dan natural dan organic karena it's really so much better for your skin juga gitu. Okay, and then other than that, cleansing and double cleansing. So we talk a little bit about cleansing juga, nggak boleh over cleansing, but we haven't talked about double cleansing. What is double cleansing? Double cleansing itu dimana kita membersihkannya 2 kali tapi dengan metode yang berbeda. Caranya gimana sih, pakai apa sih gitu. Kalau aku personally sih I prefer first cleansernya tuh pakai oil base, lalu second cleansernya as you guys know aku nggak pakai surfactant jadi nggak ada busanya, so I prefer to use something like a cleansing milk gitu. There are cleansing milks di luar yang diformulasikan juga dengan surfactant, tapi kalau Skin Dewi punya nggak ada. So basically cleansing milk kita tuh bisa dipakai sebagai moisturizer atau bisa juga dipakai sebagai leave on lotion atau gimana, karena basically ya seperti itu, it's just a lotion atau krem aja yang nggak dicuci pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Nah jadi double cleansing, kenapa oil based cleanser? Karena first of all kulit kita itu penuh dengan sebum itu minyak. Sebum itu adalah minyak alami yang kita produksi. Minyak ketemu minyak lebih bisa mengangkat dibanding let's say air gitu. Sabun emang bisa mengangkat minyak karena dia ada bagian yang mengikat minyak dan ada bagian yang mengikat air. Tapi sabun itu problemnya adalah kadang itu tidak efektif untuk sesuatu yang butuh oil based remover. Jadi contohnya ada beberapa makeup itu kalau kena air dia nggak gampang kehapus karena supaya kalau keringetan kita nggak luntur ya makeupnya. Nah ini kondisi-kondisi kayak gini lebih baik dibersihkan dengan oil base. Nah lalu yang kedua, aku juga personally tidak suka
yang namanya tuh apapun juga yang harus digosok-gosok gitu. I don't like it karena kenapa? Kulitku tuh sangat sensitif. Jadi siniku tuh biasanya tuh mudah banget merah-merah perih. Bahkan pas dulu kecil sih lebih banyak merahnya tuh yang karena ya mungkin ada inflamasi kali dalamnya karena barrier itu tidak bekerja dengan baik. Jadi kalau kena produk yang salah itu bisa perih. So for me personally aku nggak suka tuh yang namanya digosok pakai kapas. Makanya itu semua produk Skin Dewi termasuk Cleanse Milk kita pun nggak pakai kapas digosok-gosok gitu, tapi dibilas pakai air. So oil based definitely it helps, dan menurut pengalaman pribadiku juga dan beberapa klienku, banyak kan yang takutkan awalnya, aku kan kulitnya berminyak, masa dipakai minyak lagi. Guys, itu udah old school banget lah. Kalau dulu memang sempet satu tren dimana yang orang takut minyakan, jadi keluar produk-produk skincare tuh yang oil free gitu. But now we know that kalau misalkan banyak banget plant based oil itu sebenarnya malah membantu kulit kita. Bahkan orang yang oily pun bisa jadi nggak oily. Yes, it's true. I've seen it. Jadi aku ada beberapa klien mereka hanya pakai oils doang, cuci mukanya pakai oils, pelembabnya hanya pakai oils, tadinya kulitnya berminyak banget, dan itu benar-benar bisa normal dan bisa cerah dan bisa bagus. Jadi it's not true that kalau misalkan kita berminyak gak boleh pakai minyak. It's not true at all. Karena walaupun seminyakan apapun juga kita butuh minyak itu dan kita butuh hidrasinya. Now, with that said, bukannya berarti segala macam jenis minyak jadi pakai-pakai aja ya? Of course not, karena kita harus ngerti juga ini minyaknya kandungannya apa, fatty acidsnya apa, yang kita butuhkannya apa. So these are all the things that comes to play di saat formulasi. So that's why aku personally prefer the oil-based cleansing, karena itu juga membantu mengangkat komedo-komedo, whiteheads. It really helps a lot. Thank you so much for watching this episode. In the next episode, aku akan bahas tentang different types of acne and how can you deal with them. Okay, so stay tuned. Jangan lupa juga untuk share sama teman-temannya ya. And kalau misalkan ada insights apapun juga, please do share in the comment below. I would love to hear from you. So I'll see you again next time. Bye bye.